Saya jarang masalah. Ada orang Buddha, Hindu, Buddha pengen marakibat, so. Ada orang Katolik pengen marakibat, so. Kapan saya ada semua. Mau yang putih, mau hitam, mau belang-belang, ada semua. Tapi saya tidak pernah kasih tahu. Kenapa? Itulah pikiran saya, kadang-kadang kalian tidak bisa terjangkau. Bicara masalah haram atau tidak gampang, kamu nggak boleh haram. Karena haram atau tidak kelihatan oleh mata. Ketika Rasulullah itu ada orang kencing di masjid, Sayyidina Umar marah, Sayyidina Ali marah, mau apa sih, mau ngamplang dia, kalau bisa tak bunuh aja sama saya. Kata Rasulullah, jangan, orang kampung udah biar ditanya. Itu yang bicara bukan basor. Secara basor dia mancingin masjid, kurang ajar. Udah ngaku. Tapi Rasulullah bicara basir. Apakah kalian masih menginginkan mereka untuk masuk kepada Islam? Sedangkan di antara mereka ada segolongan orang yang mendengarkan kalam Allah, betul-betul beriman kepada kalam Allah. Itu dari Allah, itu dari Nabi. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka mentahrif, merubah kalam Al-Quran min ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka itu meyakini mantap bahwa itu dari Allah, tapi sengaja ditahrif, dirubah. Wa hum ya'lamun, ini taukidnya ada dua. Min ba'di ma aqaluhu yasma'una min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Udah tiga-tiganya mendengarkan kalam Allah, dia mantap hatinya bahwa itu dari Allah, dia yakin, tapi sengaja mentahrifnya, mengajar merubah Injil, merubah Taurat. Wa hum ya'lamun, mereka tahu resikonya bahwa ini akan berhadapan dengan Allah, ini akan berhadapan dengan neraka. Dia tahu. Jadi orang manusia macam apa ini orang Yahudi itu? Ya kan? Orang Yahudi itu memang yasuduna, menghalang-halangi, dihalang-halangi untuk berbuat baik, dihalang-halangi untuk bersatu. Maka disinilah pancingan orang Yahudi sampai detik ini seperti itu. Bagaimana cara menghancurkan umat Islam dan diadu domba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun 'ala ma ta'malun. Al-ayah. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul ucap sira ya ahlul kitab, ahlul kitab. Lima karena apa? Lima karena apa? Takfuruna pada nentang sapa sira kabeh, kufur sapa sira kabeh. Bi ayatillah ing pira-pira ayat Gusti Allah Al-Qur'an itu tegese Al-Qur'an, wallahu la kitabi Gusti Allah syahidun. Zat kang yakseni alama ing atase barang ta'maluna kang padang nglakokaken sapa sira kabeh. Fayujazikum mangkam balas sapa Gusti Allah kum insyaallah kabeh alaihi ing atase ma. Kulo ngucap sira kabeh ya ahlal kitab, kulo ngucap sira ya Muhammad, bukan kabeh. Kulo ngucap sira ya Muhammad ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Di atas wa kulo ngucap sira ya. Kulo ngucap sira ya Muhammad ya ahlal kitab, ya ahlul kitab. Lima karena apa tasuduna pada bundoni, pada ngalang-alangi sapa sira kabeh, mengokaken sapa sira kabeh, itu srifuna pada mengokaken sapa sira kabeh an sabilillahi saking dalane Gusti Allah. Aidinihi tegese agamane Gusti Allah. Man ing wong amanah kang iman sapa wong bitakdzibikum kelawan gorohaken sira kabeh annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa katmina'tihi lan nyimpen lan ngumpetaken sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tabghunaha hale pada nyuprih sapa sira kabeh, pada luruh sapa sira kabeh ing si ing ayat itu, ing ayat ku ayat tatlubuna tegese pada nyuprih sapa sira kabeh as-sabila ing dalan aywajan ing bengkok. Masdarun utara injil wajan iku masdarun masdar bi makna muawwajatan kelawan maknane muawwajatan kang dibengkokaken ai mailatan tegese kang
condong anil haqi aduh saking hak. Wa antum lan hal utawi sira kabeh iku syuhada pira-pira kang nyaksiaken alimuna kang ngerti-ngerti kabeh bi anna dina kelawan sedune agama al-maradiyah kang diridoni al-qayyimah kang jejeg iku dinul islami agama Islam kama fi kitabikum kama kaya barang fi kitabikum kang ana apa ma iku ing dalam kitab sira kabeh wa mallahu lan ora utawi Gusti Allah iku ghafilin kelawan zat sing lupa sing kelalen amma saking barang amma tentang barang atau saking barang tak maluna kang padang lakukan sapa sira kabeh minal kufri bayane saking kekufuran nentang wa takdzibiran bohongaken wa inna ma yuakhirukum lan angin pestine ngakhiraken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh ila waqtikum tumeka maring waktu sira kabeh liyujazikum kanggo supaya males sapa Gusti Allah taala kum ing sira kabeh. Wa nazalan tumurun lama marra nalikan yang liwat sapa ba'dul Yahudi sebagian orang Yahudi alal Ausi ing atas suku Aus wal Khazraj lan suku Khazraj. Fa ghadahu maka mangkelaken ing si Yahudi ku ba'dul Yahud ku apa ta'allufuhum asih-asihane si Aus lan Khazraj. Fa dzakara maka nutur sapa ba'dul Yahud ku ing si Aus lan Khazraj bima kelawan barang karena kang misana apa ma iku bainahum ing dalam antara si Aus lan Khazraj fil jahiliyati ing dalam jahiliyah minal fitani bayane sak pira-pira fitnah fatasyajaru mangka pada urusan. Kalau syajaro itu artinya pohon, syajarun artinya apa? Pohon. Cuma ini sering syajarun itu sering digunakan oleh Al-Qur'annya fasyajaru ya, syajaro. Padahal tasyajaro itu bisa arti sumpah. Kenapa? Dulu Rasulullah mengadakan sumpah perjanjian itu di bawah pohon. Pohonnya sampai sekarang tuh ada waktu di Mekah. Sumpah setia itu sumpah setia itu di bawah pohon. Maka pohon itu artinya sumpah. Contohnya fima syajaro bainahum, yaitu terhadap sesuatu yang kalian sumpah di antara mereka. Nah, syajarah itu artinya bisa disumpah perjanjian yang kuat. Maka fatasyajaru artinya adalah mereka sumpah setia kepada sukunya masing-masing untuk membela sukunya. Dan Aus juga begitu, Khazraj juga begitu, sumpah. Saya juga membela suku, saya juga membela suku, kamu telah berbaik. Gara-gara diceritakan oleh orang Yahudi, kamu dulu seperti ini, wah akhirnya sumpah. Itu maksudnya fatasyajaru ya. Fatasyajaru maka sering urusan debat padu para padu sapa si Aus lan Khazraj wa kadulan marke sapa Aus lan Khazraj iku yak tatiluna pada paten-patenan sapa Aus lan Khazraj. Wa nazala lan temurun apa ya ayyuhalladzina amanu lafat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina hum ake amanu kepada iman sapa alladzina in tuti'u lamun pada nuruti sapa sira kabeh fariqan segolongan minal ladina saking akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitaba ing kitab yaruddukum maka bakal balekaken sapa si alladzina utul kitabakum ing sira kabeh ba'da imanikum sawise iman sira kabeh kafirina ing kafir kabeh ing dadi pira-pira wong kang kafir kabeh. Wa kaifa lan halaka yang apa takfuruna pada kufur sapa sira kabeh istifhamu ta'jibin utawi kaifa ikutis istifhamu ta'jib yaitu adalah takon pitakonan gawukaken wa taubihin lan melehaken wa antum lan hal utawi sira kabeh iku tutla diwaca alaikum ing atas sira kabeh apa ayatullah pira-pira ayat Gusti Allah wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh rasuluhu utawi utusane Gusti Allah wa man utai sapane wong iku ya atasin berpegang teguh sapa man ayatamassak tegese berpegang teguh cecekelan sapa seman billahi Gusti Allah taala faqad hudiya maka teman-teman mesti bae petunjuk sapa man ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina ittaqu pada takwa sira kabeh pada wedya sira kabeh Allah Gusti Allah taala haqqat tuqatih kelawan sebenar-benar takwa ing Gusti Allah bi ayyu ta'a kelawan yen ditaati sapa Gusti Allah. Fala yuqsa maka ora dimaksiati sapa Gusti Allah wa yushkar ora disyukuri sapa Gusti Allah fala yukfar maka ora dikufuri sapa Gusti Allah.
Wa yudhkaru lan ditutur sapa Gusti Allah fala yunsa, wa yudhkaru lan diinget-inget sapa dikelingani, diinget-inget sapa Gusti Allah. Fala yunsa maka ora dikelalenaken sapa Gusti Allah. Faqalu maka dawuh sapa para sahabat kabeh ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa man utai sapane wong iku yakwa kuat sapa man ala hadza ing atas iki hakku tuqati. Fanasakho atau fanasakho maka ngapus sapa Gusti Allah taala ing hakku tuqati ke bi qoulihi kelawan dawuh Gusti Allah taala fattaqullaha mastata'tum. Fattaqu maka kerja sira kabeh Allah Gusti Allah mastata'tum selagi mampu sapa sira kabeh. Bisa juga maing barang istata'tum kang pada mampu sapa sira kabeh imma boleh. Wala tamutunna lan aja pada mati teman sapa sira kabeh illa wa antum angin lan utawi sira kabeh iku muslimuna wong kang Islam kabeh. Muwahhiduna tegese kang ngijen-ngijenaken kabeh waqtasimu lan pada berpegang teguh sira kabeh tamassaku tegese cecek lan sira kabeh bihablillahi ing taline Gusti Allah kelawan taline Gusti Allah aidinihi tegese agama Gusti Allah jami'an halis kabehane. Wala tafarraqu ay wala tatafarraqu lan aja pada perencah-perencah sapa sira kabeh ba'dal islami sawa Islam ba'dal islami sawa Islam wadhkuru lan nutur sira kabeh nikmatallahi ing nikmat Gusti Allah ay in'amahu tegese ing maringi nikmat Gusti Allah alaikum ing atas sira kabeh ya ma'syarul ausi he wong aus kabeh wal khazraj lan mukhazraj kabeh. Ma'syar itu adalah ay jami'al aus masyarakat aus masyarakat di masyarakat. Idh kuntum nalikane ana sapa sira kabeh qabla Islam sebelum Islam iku a'daan pira-pira musuh fa allafa mangka ngalusaken sapa Gusti Allah ai jama'ah tegese ngumpulaken sapa Gusti Allah baina qulubikum ing dalam antarane pira-pira ati sira kabeh bil Islam dalam Islam fa asbahtum mangka dadi sapa sira kabeh ay fasirtum tegese maka dadi sapa sira kabeh bi nikmati kelawan nikmat Gusti Allah iku ikhwanan jadi khobarnya asbaha iku ikhwanan pira-pira sedulur fi dini dalam agama wal wilayah lan ing dalam asih-asihan. Wa kuntum lan ana sapa sira kabeh ku ala syafa hufratin ing atase pinggire sumur ay torfa hufratin tegese sisine sumur minan nari saking geni neraka. Laisa kang ora ana iku bainakum ing dalam antara sira kabeh wa bainal waqo'in antarane tiba tumiba fiha ing dalam nar apa illa ang tamutu angin yen mati sapa sira kabeh kufaron hale pira-pira dadi wong kafir. Fa anqadhakum mangkan nyelametaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh minha saking syafa hufratin minan nar bil imani kelawan iman. Kadzalika kaya mukon-mukon kabeh ku ai kama kaya barang bayana kami mertelaaken atau wis nerangaken sapa Gusti Allah imma lakum kamu sira kabeh ai kama bayana tegese kaya dene wis mertelaaken sapa Gusti Allah lakum kanggo sira kabeh ma ing barang tukira kami wis ditutur apa ma jadi maknya jadi imam masdariyah ai kata billahi lakum dimasdarkan. Jadi maknya jangan kama bayar kayak barangnya, kama bayana kayak dene sebabnya apa namanya maf'ul binya sudah ada ma'dzukira itu. Maka mak di sini nggak usah diartiin barang. Kalau mak barang nggak ada aidnya gitu. Nggak ada aid untuk kembali ke isim mausul. Jadi jangan dimaknai maknya isim mausul. Jadi maknya dimaknai masdarnya. Jadi kama bayana kayak dene wis mertelaken sapa Gusti Allah lakum kanggo sira kabeh mak ing barang. Dukiro kami ditutur apa mak lah kalau mak barang di sini dukiro harus ditutur apa mak karena aidnya ada domir yang mustatir yang kembali pada mak yang pada lafaz dukiro itu. Yubayinu mertelaaken supaya Allah Gusti Allah taala lakum kanggo sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayat Gusti Allah la'allakum menawa sira kabeh ikut tahtaduna pada nerima hidayah lima petunjuk sapa sira kabeh. Wal takun lan becik ana sira mingkum saking lan becik ana mingkum saking sira kabeh. Wal takunan becik anak mingkum saking sira kabeh apa ummatun umat yad'una kang pada iku yad'una wal takum mingkum iku yad'una pada ngajak sapa si umat kabeh ku ilal khairi maring kebagusan. Ini kan ada wal takun ada kana itu takun ada mingkum ummatun jadi isimnya mingkum ada yad'una mana yang jadi khobar nggak boleh mingkum yad'una yang jadi khobar. Jadi nggak boleh wal takunan
becik anak iku minkum sakira umat yad'una jadi sifat ya umat nggak boleh yad'una kang pada ngajak bukan salah aku sorofnya. Jadi wal takunan becik anak minkum saking sira kabeh sapa umat iku yad'una pada ngajak sapa umat kabeh ilal khairi maring kebagusan al Islam itu gaya Islam tegese Islam ayat murunan pada merintah sapa umatku bil ma'ruf kelawan perkara ma'ruf bagus wayan hauna lan pada nyegah sapa si umat ku anil mungkari saking kemungkaran wa ulaika lan utai mungkar-mungkar umatku ay ad-da'una tegese pira-pira kang ngajak kabeh al-amiruna kang ngongkon-ngongkon kabeh annahuna al-amiruna kang ngongkon-ngongkon kebagusan annahuna kang nyegah-nyegah saking kemungkaran humnya ulaik iku al-muflihuna pira-pira wong kang bagja-bagja kabeh al-faizuna tegese kang sukses kabeh wa min at-ta'imin kulli ta'id kang bunga ta'id minkum wal takum minkum ay ba'd wal takum ba'dakum li'annama karena sunai barang dzukira kamis ditutur apa mai ku fardu kifayatin fardu kifayah amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah la yalzamu kang ora wajib apa sema kullal ummati ing sakabehane umat wala yaliqu lan ora pantes ora patut apa sema bi kulli ahadin kelawan saban-saban wong suci kal jahili kayak wong bodoh orang bodoh nggak usah amar makruf nahi mungkar salah kabeh akhirnya kiai dimusuhi ustadz dimusuhi bodoh orang itu nggak ngerti agama kayak gitu. Kalian kalau sumpah pemahaman agamanya dangkal mungkin kalian akan menjelek-jelekkan saya ketika saya itu punya kawan banyak orang yang datang kepada saya itu banyak ada yang semacam kayak Mbak Susan tadi pakai kerudung nggak pakaiannya begitu secara syariat nggak memenuhi syariat tapi saya diam aja karena apa yang namanya si lisanul maqal atau lisanul hal itu afsah min lisanul maqal yang namanya lisanul hal maka sikap itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Kenapa? Karena saya berpikir ketika saya mau menasihati seseorang kayak seumpama menasihati semacam orang Mbak Susan itu saya berpikir ketika Mbak Susan itu mampu melakukan sesuatu yang saya tidak mampu, wah berarti saya ini tidak lebih daripada seperti Mbak Susan. Mbak Susan dalam hal ini masih belum melakukan hanya sifat sederhana saja, apa belum bisa pakai kerudung, hanya kadang-kadang aja, belum bisa menutupi aurat. Tapi di satu sisi Mbak Susan mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Maka ketika kita tidak bisa melakukan itu, ya. Ketika kita tidak bisa melakukan itu, Mbak Susan tidak pernah mencerca kita. Lah begitu Mbak Susan belum mampu melakukan sesuatu, ya kita jangan menjelek-jelekkan. Mantap. Kemarin, ini barusan datang dia. Apa? Alhamdulillah Kang, saya dapat rezeki. Saya rezeki dapat sekian juta Kang. Nggak mau buat saya sendiri. Rezekinya saya banyak Kang. Ambil berkat doanya Kang, Bapak segini-gini. Oh iya. Alhamdulillah ini. Kemudian dia sampai diangkat jadi direktur untuk ini ya bagus terus selalu. Kemudian dia dapat ini Kang sekian puluh juta. Iya. Saya tidak mau untuk sendiri Kang. Nah, untuk saya hanya sedikit saja untuk itu rumah. Tapi yang sedikitnya kan satu untuk menerima makom dan kuburan, nomor dua untuk orang, untuk saudara, nomor satu untuk orang, dan nomor tiga untuk mau kafir. Saya bilang San, Bu saya minta mau buat kamunya sahmi. Ustaz, sekian. Itu untuk dianya paling-paling cuma 10%. Untuk yang lainnya itu 90% itu rezekinya dia untuk orang semua. Kalau dia mengatakan untuk atau partai pertahanan, dia akan mendapatkan 80 juta. Sekarang kalau 80 juta, 10% 80 juta berapa? 8 juta. 8 juta untuk pribadi. Yang selainnya 90%-nya? Berapa? 72 juta itu untuk orang semua. Termasuk untuk memberesin kuburan si Putri itu amanat saya. Dan akan membangun paving block di sini. Untuk kalian semua. Sekarang saya tanya, kalian mampu nggak melakukan itu? Ketika kalian punya uang 10 juta, Aziz dia uang 10 juta, 10 juta. Ya. Hafni dia uang 10 juta.
Sing 1 juta yang gue dewek, 9 juta untuk orang. Bisa melakukan begitu, bisa nggak? Belum mampu kan? Belum mampu kan? Makanya saya mau memberitahu gini, ketika Susan tuh belum mampu melakukan sesuatu, belum mampu menutup aurat, saya itu nggak berani. Kenapa? Di atas ada Allah. Sebab Allah menunjukkan kepada saya ada sesuatu yang Susan mampu melakukan, saya tidak mampu. Belum mampu. Paham nggak sih? Makanya tidak sembarang yang namanya orang barito. Maka saya jarang nasihatin orang. Saya jarang nasihatin. Ada orang Buddha, Hindu, Buddha pengen manakibat, so. Ada orang Katolik pengen manakibat, so. Kapan saya ada semua. Mau yang putih, mau hitam, mau belang-belang, ada semua. Tapi saya tidak pernah kasih tahu. Kenapa? Itulah pikiran saya, kadang-kadang kalian tidak bisa terjangkau. Paham tidak? Ini pikiran, bukan masalah agama itu haram atau bicara masalah haram atau tidak, gampang, kamu nggak boleh haram. Karena haram atau tidak kelihatan oleh mata. Tapi masalahnya bukan basor, bukan mata, tapi masalahnya basirah. Ketika Rasulullah itu ada orang kencing di masjid, Sayyidina Umar marah, Sayyidina Ali marah, mau ngamplang dia, kalau bisa tak bunuh aja sama saya. Kata Rasulullah, jangan, orang kampung nggak ngerti, udah biar ditanya. Itu yang bicara bukan basor. Secara basor dia mencingin masjid, kurang ajar, udah nggak. Tapi Rasulullah bicara basir, ya kan? Secara basor ada orang perempuan sukanya ibadah, baca Quran, suka sodako, bukan sodako, suka baca Quran, suka sembahyang sunnah, menutup auratnya. Secara basor, an-nadhru bil basor. Tetapi dia suka menyakiti hati tetangga dan saudara, suka pelengak-pelengok, suka berpengut. Tapi kalian nggak tahu, tahunya kalian dia di masjid, tahunya kalian dia pengajian. Tapi kalian tidak tahu bagaimana dia menyakiti saudaranya, bagaimana dia menyakiti tetangganya, bagaimana dia tidak peduli, bagaimana dia cemberut, bagaimana kata-katanya selalu menusuk hati orang lain. Kata Rasulullah, tidak masuk surga dengan ibadah. Makanya Allah memandang bukan sekedar dengan basar, tapi dengan basirah. Paham tidak? Ada sesuatu yang belum mampu dilakukan oleh orang. Belum mampu dilakukan oleh saya, maka saya gampang. Jangan-jangan dia ada kelebihan daripada saya. Dia mampu melakukan, saya tidak mampu melakukan. Alangkah malunya saya di depan Allah kalau saya menasihati dia. Paham tidak? Jadi biarkan Allah kasih tutup. Biar dia memberikan petunjuk kepada Mbak Susan. Ya biar Allah aja, jangan saya. Biar Allah, kalau Allah ngasih petunjuk. Paham tidak? Makanya saya tidak pernah melarang orang mau makan kerudung, nggak sini, silahkan aja. Walaupun saya tahu bahwa orang itu harus menutup aurat, wajib tahu itu syariat. Iya betul tahu. Bukan saya diem. Tapi itulah cara saya. Saya mendoakan, cara saya melihat. Suruh sadar sendiri melihat. Pakai kerudung, dia suruh dia kadang-kadang punya perasaan hati, suruh malu sendiri. Ya. Kalau yang bersangkutan belum tersentuh, biarkan aja. Kenapa? Mulut saya tidak berani. Sebab bahaya sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Wakilan diucapkan zaidatun utawi miniku zaidatun kang tambahan ailatu ailitakunu tegese kamu supaya ana sapa sira kabeh iku umat wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh kok kalladina kaya wong akeh tafarruqu kang pada pisah-pisah sapa alladina andinihim saking agamanya alladina waqtalafu lan pada berbeda pendapat sapa alladina fihi dalam din min ba'di ma waqtalafu pada debat pada para padu sapa alladina kafi dalam din min ba'di ma ja'ahum saking sawise yen wis tumeka ing si alladina apa albayyinatu piro-piro penjelasan piro-piro perkara sing mertelakan. Kalau di Al-Quran banyak sekali mas daria seperti min ba'di ma, jangan min ba'di ma saking sawise barang, jangan saking sawise yen ay ja'a ditasdirkan masdarnya ay min ba'di maji'ihim. Makanya maja'ahum di sini adalah
Jadi mudhaf ilaihnya ba'dun. Kalau mudhaf ilaihnya ba'dun, fi'il nggak boleh jadi mudhaf ilaih, harus kalimat isim. Lah kok bisa jadi mudhaf ilaih? Kalau maknya bermakna an ay ba'da an ja'ahum. Jadi ay ba'da maji'ihim. Nah, itu. Ay ba'da maji'il bayyinati ilaihim. Wa hum lan utawi alladzina iku al-yahudu wong Yahudi wan nasara lan biro Nasrani. Wa ulai iklan utai mokan wong akeku iku lahum iku kabeh ulai azabun utawi siksaan azimun kang agung kang gede yauma tabyatu ing dalam dinane putih apa wujuhun biro wajah wa taswadu lan dadi ireng tabyatu dadi putih wa taswadu dadi ireng apa wujuhun biro wajah ayyaumul kiamat itu tegese dina kiamat ayyaumal kiamat itu tegese dina kiamat. Fa ammal ladzina maka utai wong akeh iswadat kang dadi ireng apa wujuhum pira-pira wajah alladzina wa hum lan utawi alladzina iku al kafiruna pira-pira kafir kabeh fayulquna. Fa ammal ladzina maka utawi iku fayulquna maka dibalangaken sapa alladzina kabeh finnari ing dalem neraka. Wa yuqalu lan diucapaken lahum kabeh alladzina apa taubihan. Wa yuqalu diucapaken lahum maring alladzina taubihan kalawan melehaken blesakaken. Akafartum apa akafartum lafat akafartum apa anak kufur sapa sira kabeh ba'da imanikum sabisa imane sira kabeh yauma akhril mitsaq ing dalem dinane ngalap perjanjian. Fadhuqu maka ngrasaken sira kabeh al-adzab ing siksaan bima kuntum sebab ana sapa sira kabeh iku takfurumu bima kuntum sebab yen ta'ana sapa sira kabeh iku takfuruna pada kufur sapa sira kabeh. Ai bikaunikum takfuruna ai bikufrikum fadhuqul adzaba bikufrikum. Wa ammal ladzina lan ana utawa akeh ibyadun kang dadi putih apa wujuhum pira-pira wajah alladzina wa hum lan utawa alladzina iku al-mu'minina iku al-mu'minuna pira-pira kang iman kabeh bukan al-mu'minina iku al-mu'minuna iku fa fi rahmatin wa ammal ladzina lan ana utawi iku fa fi rahmatin maka ing dalem rahmat iku fa fi rahmatillahi maka iku ing dalem rahmat Gusti Allah ai jannati tegese surgane Gusti Allah hum ya alladzina hum utawi alladzina iku fiha iku ing dalem alladzi iku ing dalem rahmat iku fiha iku ing dalem rahmat khaliduna. Jangan ikut jangan. Hum utawi alladzina fiha ing dalam rahmatillah iku khaliduna. Wong kabeh fiha jangan dari iku jangan. Hum utawi alladzina fiha ing dalam rahmatullah iku khaliduna kang kabeh. Tilka utai mengkono kabeh ku ayatil ayat tu tegese pira-pira ayat. Iku ayatullah pira-pira ayat Gusti Allah natluha kang pada maca sapa kami ha ing ayat alaika ing atas sira ya Muhammad wa Muhammad bil haqqi kelawan benar wa mallahu lan ora utawi Gusti Allah iku yuridu ngersakaken sapa Gusti Allah zulman iku zaliman lil alamin maring wong alam kabeh bi ayyakhudhum kelawan yen nindak sapa Gusti Allah hum ing si al alamin ku bi ghairi jarmin kelawan tanpa dosa. Jaromin atau jarmin. Kalau jirim nantinya tak artinya. Walillahi lan iku kadhe Gusti Allah ma utai barang fis samawati kang ana apa ma ing dalem langit wa malan barang fil ardi kang ana apa ma iku ing dalem bumi. Apa nemulkan kerajaannya wa khalqan lan makhluke wa abidan lan hambane wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u dibalekaken ai tasiru tegese dadi apa al umur pira-pira perkara. Ada sekalian, salah satu daripada sifatnya orang Yahudi, Ahlul Kitab, karena mereka itu punya program, karena mereka itu punya sifat, karena mereka itu punya tujuan-tujuan gak benar di dalam agama Allah. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah itu sering sekali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yasuddun Suddun an sabilillah wa suddu an sabilillah. Ada sekalian,
Kenapa? Karena orang Yahudi memiliki program nggak benar. Orang Yahudi itu bukan sekedar kafir ingkar karena tidak tahu dan tidak mengakui Allah. Bukan. Dia tahu kalau Allah itu benar. Jadi orang Yahudi tidak sama dengan orang Hindu dan orang Buddha. Kalau orang Hindu dan Buddha tidak mengakui karena dia tuh punya Tuhan sendiri. Karena dia tidak tahu kalau Allah itu maha benar. Kalau dia tidak kenal sama Nabi Musa, dia kenalnya sama Brahma, sama Wisnu, sama Siwa, sama Rama. Dia nggak kenal sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Makanya dia ingkar. Sudah keluar dari budaya mereka, sudah keluar dari lingkungan mereka. Bahwasanya di mana Islam datang pada orang Hindu dan Buddha itu sesuatu yang asing datang, sesuatu yang barusan datang. Sehingga mereka mengenal Islam sebagai agama baru, wacana baru. Sehingga kalau mereka ada yang ingkar, ya pantas saja. Tapi kalau orang Yahudi tidak. Orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi, para rasul pada orang Yahudi. Berapa ratus yang diutus nabi dan rasul pada orang Yahudi. Tapi berapa ratus juga yang dibunuh oleh orang Yahudi. Berapa lembar kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi? Taurat, Zabur, Injil, bahkan Mashahifur Risalah, lembaran-lembaran wahyu pada para nabi termasuk Nabi Daud. Lembaran wahyu, mukjizatnya para nabi diturunkan, Al-Bayyinat, wal kitab diturunkan, Ar-Rasul diturunkan, malaikat Jibrilnya turun, bahkan kelihatan membawa tabut. Betul-betul ditunjukkan di depan Allah. Jadi orang Yahudi tidak sama dengan orang Hindu dan Buddha, tidak sama dengan orang Zoroaster yang ada di Persia. Kalau orang Yahudi itu kenal Allah, kenal sama Tuhan mereka. Ketika ditanya siapa yang menciptakan, ya Allah. Yang mereka sebut Allah aja. Siapa menciptakan bumi? Allah. Musa itu siapa? Utusan Allah. Tapi mereka sengaja menentang, nggak mau mempermainkan agama Allah. Makanya disebutnya orang Yahudi itu adalah istihza, yastazi'un, meremehkan Allah, meremehkan utusan Allah, meremehkan Rasulullah, agama Allah buat main-main. Tidak pernah menghargai Rasul dan Nabi, dibunuh Nabi dan Rasul dengan tanpa hak. Itu bedanya orang Yahudi dengan orang. Bagaimana orang Yahudi menyelewengkan agamanya Nabi Isa, Injilnya dirubah sehingga menjadi agama baru namanya Nasrani. Ada berhalanya, ada trinitasnya, ada berhalanya terpatungnya Nabi Isa. Bagaimana dia mentahrif Injil, bagaimana mereka merekayasa cerita yang tidak benar tentang para nabi dan para rasul, cerita-cerita tidak benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ceritakan. Itu bukan tidak sengaja. Kata Allah, wa hum ya'lamun afatatma'una ay yu'minu lakum faqad kana fariqun minhum may yasma'una kalam Allah tapi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih menginginkan mereka untuk masuk kepada Islam? Sedangkan di antara mereka ada segolongan orang yang mendengarkan kalam Allah, betul-betul beriman kepada kalam Allah. Itu dari Allah, itu dari Nabi. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka mentahrif, merubah kalam Al-Quran min ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka itu meyakini mantap bahwa itu dari Allah, tapi sengaja ditahrif, dirubah. Wa hum ya'lamun, ini taukidnya ada dua. Min ba'di ma aqaluhu yasma'una min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Udah tiga-tiganya mendengarkan kalam Allah, dia mantap hatinya bahwa itu dari Allah, dia yakin, tapi sengaja mentahrifnya, mengajar merubah Injil, merubah Taurat. Wa hum ya'lamun, mereka tahu resikonya bahwa ini akan berhadapan dengan Allah, ini akan berhadapan dengan neraka. Dia tahu. Lalu orang manusia macam apa ini orang Yahudi itu? Ya kan? Nah itu. Maka disitulah kemudian orang Yahudi itu menghalang-halangi seseorang untuk datang kepada cahaya Allah, menghalang-halangi orang beriman untuk menunaikan perintah Allah. Itu kan berarti orang Yahudi ada sedikit meremehkan Allah sebagai Tuhan.
Sedikit mereka kan Allah. Jadi maklum saja, pantas saja para nabi dan para rasul dibunuh. Ada sekalian. Kemudian ada sekalian di sini disebutkan yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah. Sadda yasuddu saddan wa sadda yasuddu sududan. Sama. Jadi madda yamuddu maddan, madda yamuddu midad. Wa madadan. Sadda yasuddu saddan wa sududan. Masdarnya ada dua. Ansabilillah. Makna sadda di sini kadang-kadang bermakna intransitif, lazim. Ya. Lazim maknanya adalah al-insiraf wal imtina'. Mengo berpaling, imtina' mencegah diri dari sesuatu. Al-insiraf wal imtina' an syai'in. Contohnya apa? Contohnya di dalam Al-Quran adalah tentang masalah orang-orang yang berpaling dari Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman adalah yasudduna anka sududa. Mereka berpaling dari kamu Muhammad. Mereka berpaling dari kamu. Mereka menahan diri kepada kamu. Sududan dengan menahan diri dan berpaling yang betul-betul. Maka yasudduna ini bermaknanya al-insiraf wal-imtina'. Ada lagi as-saddu di sini maknanya bukan al-insiraf, as-sarfu. As-sarfu wal man'u. Memalingkan atau al-israf wal man'u, memalingkan, bermakna memalingkan dengan mencegah. Kalau ini sudah transitif. Yasuddunahum an sabilillah, mereka mencegah orang-orang beriman kepada jalan Allah. Paham tak? Ini maksudnya. Jadi saddun itu ada makna yang menghalang-halangi. Makanya kalau as-saddu minal jabal itu ma yahulu alaih, sesuatu yang menghalang-halangi gunung itu ketika tinggi menghalang-halangi, itu namanya saddu. Sesuatu yang menghalang-halangi dari gunung itu adalah gunung yang saddu, namanya saddu. Gunung yang menghalang-halangi antara satu ruang ke ruang yang lainnya. Ada sekalian menghalang-halangi itu. Asal daripada as-saddu kalau supaya digunakan di dalam Al-Quran, asal daripada as-saddu itu adalah sadidun, adalah mahala bainal lahmi wal jildi, sesuatu yang menghalang-halangi antara kulit dengan daging. Minal qayhi, contohnya nanah. Makanya ketika nanah keluar ada campur darahnya, disebutnya ma'un sadid. Makanya dalam Al-Quran disebut yusqa mimma'in sadid. Orang yang ada di dalam neraka akan diberikan minum, yaitu adalah air dari nanah, yaitu air yang bersifat air yaitu yang diambil dari cairan antara kulit dengan daging menghalang-halangi. Ya bisa nanah, bisa ada ada sedikit darah dan cairan kuningnya, putihnya itu. Ini namanya ma'un sadid. Saddun an sabilillah. Ada sekalian. Jadi orang Yahudi itu memang yasudduna, menghalang-halangi. Dihalang-halangi orang mau menjalankan agama Allah, itu dihalang-halangi dengan cara-cara mereka, dihalang-halangi yang kira-kira bagaimana caranya. Orang Islam itu atau orang beriman itu tidak bisa ibadah. Orang beriman tidak bisa mengaplikasikan seluruh agamanya depan Allah. Praktek-praktek keagamaan, sikap-sikap keagamaan dihalang-halangi. Dihalang-halangi untuk berbuat baik, dihalang-halangi untuk bersatu, khususnya untuk bersatu. Makanya di sini ada cerita tentang masalah Aus dan Khazraj. Ketika Aus dan Khazraj itu sudah
akur dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aus dan Khazraj ini adalah salah satu dua suku yang ada di Madinah. Itu asalnya Al-Aus itu ada Syekh Aus dan Syekh Khazraj. Syekh Aus itu kakaknya, Syekh Khazraj itu adiknya. Itu seibu sebapak, punya keturunan. Akhirnya jadi suku Banu Aus dan Banu Khazraj. Jadi suku Aus, suku Khazraj, berantem itu suku dengan suku. Suku dengan suku itu berantem. Perang. Akhirnya diakurkan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian setelah itu mereka asik-asian dengan beriman. Lah orang Yahudi tidak suka melihat Aus dan Khazraj itu berasih-asian. Dipancinglah ketemu dengan salah satu sebagian mereka. Dipancing, diceritakan tentang masalah jahiliyah. Kamu ingat nggak? Dulu ini dibunuh. Kamu ingat nggak itu? Akhirnya fatasyajaru, sumpah-sumpah demi suku saya sumpah saya membela suku saya. Siapapun orang yang membatas akan saya batal. Di sini urusan saya juga sama. Wah, hampir mau saling membunuh. Gara-gara fitnah Allah Khazraj. Yang disebut dengan berita-berita dulu diungkapkan, yang disebut dengan berita-berita fitnah. Maka disinilah pancingan orang Yahudi sampai detik ini seperti itu. Bagaimana cara menghancurkan umat Islam dan diadu domba, dibuat fitnah. Maka di sini Nahdlatul Ulama mencegah itu semua. Karena Nahdlatul Ulama tahu fitnah itu berasal dari orang-orang Yahudi. Itu sikap orang Yahudi, makanya NU itu sangat kuat, harus kuat. Karena mencerminkan agamanya baginda Rasulullah SAW. Sambil perang. Lah di sini Allah menyetir. Apakah kalian menyetir? Apakah kalian tidak ingat? Dulu kalian bermusuhan, dulu kalian tidak hidup tidak tenang, saling bunuh-bunuh. Sekarang Allah mengumpulkan hati kalian. Setelah enak kalian, apa kalian mau kufur lagi? Mau nuruti mereka? Yuti'una ahlal kitab. Yawaddu ayyaruddukum ilal kufr. Mereka apakah mereka semua akan menuruti ahlul kitab yang akan mengabaikan mereka semua akan kepada kekufuran. Allah menyitir mengungkap masalah itu, artinya di antara saddun an sabilillah itu menghalang-halangi orang beriman untuk menjalankan agama Allah. Di antaranya adalah dengan cara strategi menghancurkan ukhuwah antar umat Islam supaya tidak terjadi keamanan antar mereka. Ketika keamanan tidak terjadi, tidak terwujud, maka agama Allah akan sulit dipraktekkan. Makanya Indonesia harus aman, Indonesia harus damai. Sebab yang akan ditanamkan oleh orang Yahudi, oleh musuh-musuh Islam adalah bagaimana caranya orang Islam tidak aman. Maka diciptakanlah Islam yang radikal, mengkafirkan ini, menimbulkan fitnah, tidak aman. Ketika tidak aman, maka agama Allah akan sulit untuk dilakukan. Sholatnya sulit, wudhu sulit, zakat sulit, puasa nggak tenang, perang terus banyak saling membunuh, silaturahim nggak bisa. Nah ini akan dihancurkan semua. Ini salah satu daripada saddun an sabilillah. Ayat-ayat Allah pun dijadikan yabghunaha iwajan. Ayat-ayat Allah itu juga dijadikan apa? Yabghunaha iwajan. Yaitu adalah dijadikan dijadikan bengkok. Ya, kalian kan sering ya mendengarkan bahwa iwajan itu artinya bengkok. Nah, sebetulnya ada sekalian, ini apa maksudnya ayat Allah dan agama Allah dijadikan iwajan itu? Iwajan itu ada sekalian, kalau seumpama di dalam kitab-kitab yang berisikan bahasa seperti kitab Imam Ibn Faris itu mengatakan bahwa al-awaju itu adalah ma yudriku bil basari sahlan, sesuatu yang dapat ditemui dengan basar mata secara mudah. Ada lagi ma yudraku bil fikri wal basirah, sesuatu yang bisa dijumpai, bisa ditemukan dengan pemikiran dan basir hati secara mudah. Artinya apa? Artinya agama Allah itu yang tadinya lurus, ketika lurus kemudian ada cenot, kan sudah mudah ditebak. Oh ini bengkok, ini nggak apa. Paham tidak? Ini nggak apa. Agama Allah yang lurus ini akan dibuat kisru,
dimunculkan satu fitnah, di mana fitnah itu adalah fitnah yang sangat mudah dijumpai oleh pikiran kita, akal pikiran kita, hati kita, bahwa itu nggak benar. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dunia lain menolak Islam, menolak agama Allah. Ayat Allah diselewengkan, ya. Dijadikan wajah, dijadikan bengkok, dimunculkan sehingga mudah terlihat ditemukan oleh mata, mudah ditemukan oleh basiroh hati dan pikiran, bahwa itu bengkok, itu nggak benar. Sebab sesuatu yang tidak benar itu mudah kelihatan oleh mata. Makanya ada perkataan yang tidak benar itu, atau seumpama sikap tidak benar yang kelihatan oleh mata, disebutnya fahsya. Fahsya itu fahish, yang nampak. Kalian di sini, orang yang berbuat baik kan tidak keciri. Orang sholat tidak keciri, sodako tidak keciri, orang baik tidak keciri. Tapi kalau orang jahat mesti keciri. Ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau ada pembunuhan, walaupun itu ada di Cirebon, langsung nampak. Oleh mata juga nampak, oleh basir juga nampak, ada pembunuhan tuh. Tapi kalau ada orang sholat hajat, nampak nggak? Nggak nampak. Ya itu muncul fitnah al-basirah. Secara basirah dan basirah dimunculkan segala agama Allah itu jadi fitnah. Agama Allah jadi kelihatan nggak bagus. Ini ayat Allah ditakwilkan, ditafsirkan, diselewengkan, ditambahi hurufnya, dikurangi menjadi wajah yang tadinya lurus, bagus, sesuai dengan fitrah Islam. Tadinya anginnya adem, diributkan, akhirnya jadi bengkok, akhirnya jadi road, nggak karu-karuan, sehingga mudah nampak oleh mata. Ini agama Islam nggak benar, sehingga yang lain itu tidak menerima Islam, dianggap Islam teroris, dianggap Islamnya adalah agama yang tidak benar, dianggap Islam agama yang fanatik, dianggap Islam agama yang tidak manusiawi, dianggap Islam agama yang tidak sesuai dengan modern, tidak up to date, tidak lainnya yang dimunculkan. Inilah tujuan daripada ya baghunaha wajah. Paham tidak? Makanya adik-adik sekalian, bahwa yang namanya yang namanya awad wajan itu adalah merupakan satu usaha dari orang Yahudi untuk memunculkan agama Islam, memunculkan alat Allah untuk diselewengkan dengan takwil yang lain, diselewengkan dengan bentuk yang lain, sehingga kelihatannya tidak bagus. Gitu. Jadi yang tadinya intisab jadi bengkok. Jadi makanya kalau al-iwad itu diantaranya adalah al-'atfu min anhalil intisab. Jadi itu adalah miring daripada tingkat intisab, tegak, dari tegak dimiringkan. Itu jadi nampak. Kalau kalian nih ada sesuatu yang tegak nih, ada sesuatu yang tegak, ada yang bengkok satu, kelihatan nggak oleh mata? Kelihatan. Maka di sini makanya al-iwad itu adalah ma yudraku bil basari sahwan. Kalau ada nampak yang beda satu, beda nampak oleh mata, berarti wajib beda. Kalau yang sama jamaah nggak kelihatannya. Kalau ada jamaah pakai putih-putih semua, begitu ada yang pakai belang-belang satu, kelihatan wajib. Ma yudraku bil basari sahwan. Agama Islam dari agamanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua sama begitu. Begitu munculkan agama Islam, dijelek-jelekan oleh orang Yahudi. Disangkanya Muhammad itu begini, Muhammad itu ayatnya Allah itu begini. Muncul ke permukaan jadi nggak bagus. Jadi fitnah, jadi fitnah. Akhirnya orang membenci Islam, akhirnya orang tidak mau masuk Islam. Ini salah satu juga usaha suddun an sabilillah. Ini yang disebutnya suddun an sabilillah, yang kaitannya dengan ya baghunaha wajah, yaitu adalah menghendaki ayat Allah menjadikan untuk jadi wajah. Faham tidak? Ya Allah, Al-Fatihah.